Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari ini saya akan membagikan tutorial instalasi multi PHP FPM di sistem operasi Debian 9. Jadi nanti kita akan menggunakan cloud server $5 dari Digital Ocean. Jadi untuk pembelajaran untuk sudah lebih dari cukup. Jadi kita siapkan servernya dan dokumentasi sudah saya tulis di situs web, jadi kita tinggal terapkan, Untuk distribusi menggunakan sistem operasi Debian 9 Street. Jadi Fresh OS. Oke, lalu kita coba login ke terminal SS ya. Ini pakai Genome terminal, atau kalau akan menggunakan Windows bisa menggunakan putih SSH client. Jadi untuk multi PHP FPM banyak kegunaannya. Salah satunya misal akan mempunyai banyak situs web dan aplikasi web akan tidak kompatibel dengan versi PHP terbaru, misal PHP 8.0 atau PHP 7.4, dan justru hanya kompatibel dengan PHP 5.6 atau mungkin PHP 7.0, 7.1. Nah, jadi kalau menggunakan multi PHP FPM cukup nanti kita switch atau tinggal beralih saja. Jadi tidak perlu repot-repot install ulang PHP atau mungkin downgrade versi PHP. Jadi cukup menempatkan variabel di server block Nginx dan poll directive PHP FPM. Jadi seperti itu. Jadi untuk variabel nanti cukup kita tempatkan di server block seperti ini. Jadi di server block kita cukup tempatkan maksud saya di server block cukup ditempatkan seperti ini, atau seperti ini, PHP FPM shock. Jadi kita cukup mengganti shock PHP FPM ini di
server block level engine X. Jadi seperti itu. Nah, namun di konfigurasi PHP FPM Pol Directive kita juga harus mengubah listen direktifnya ke TCP IP atau ke Unix Socket Connection. Jadi kalau Unix Socket biasanya lebih kencang namun tidak kurang scalable, jadi sebaiknya dialihkan ke TCP IP connection. Seperti kalau TCP IP connection seperti ini, listen localhost port 9000, 9001 dan seterusnya. Jadi seperti itu. Ini saya akan merubah ke seperti ini. Ini listen directive seperti ini. Jadi tergantung, misal PHP 56 harus sama dengan listen directive 9000, PHP 70 listen directive ke 9001 dan seterusnya sampai ke PHP 8, PHP 56, PHP 70, PHP 71, PHP 72, PHP 73, PHP 74, lalu PHP 80. Nah, seperti ini listen direktifnya. Jadi kalau listen direktif tidak sesuai maka situs web tidak akan running, seperti itu. Itu memang lebih rumit untuk PHP FPM ketimbang menggunakan HTTP web server yang running dengan HT access. Jadi namun untuk engine X lebih ringan dan kencang, dan result-nya lebih ibaratnya lebih hemat result. Jadi tidak boros sumber daya server dan lain sebagainya. Nah, kalau menggunakan Apache dia kompatibel dengan hampir semua sistem content management system dan aplikasi web. Jadi kelebihan Apache di seperti itu. Mungkin solusinya menggunakan reverse proxy untuk engine X. Jadi kurang lebih seperti itu. Namun kalau saya lebih condong engine X dengan PHP FPM. Jadi selain hemat result, hemat sumber daya, juga kinerjanya lebih kencang dan lebih handal dari aspek penggunaan memori, RAM dan CPU. Jadi seperti itu. Oke, kita login ke terminal SSH. Oke, kita rubah passwordnya dengan password sebelumnya. Nah, seperti ini. Saya hampir semua situs web saya menggunakan multi PHP FPM. Jadi kalau mau beralih ke versi PHP sangat mudah dan tidak perlu melakukan downgrade maupun upgrade. Jadi cukup merubah Unix Socket Connection, fastCGI plus variabel ini, variabel fastCGI plus Unix run PHP 80 FPM SOC ke server block engine X. Nah, lalu kita harus mengatur juga Pol direktifnya, listennya harus ke variabel yang sama seperti ini. Kalau pakai 80 ya harus di sini harus 80, jadi harus sesuai. Kalau tidak sesuai tidak akan jalan, seperti itu. Jadi
harus sesuai. Oke, ini perlu dirubah. Nah, seperti ini 9.000 listen localhost 9.000 kompabil cocoknya di PHP 56. Jadi kalau kita merubah ke koneksi TCP IP ini nanti harus ini sama dengan PHP 56. Jadi listen localhost 9.000 sama dengan listen ke PHP 56. Lalu untuk listen ke localhost 9001 sama dengan ke listen localhost PHP 70. Lalu ini listen localhost 9002 sama dengan listen ke PHP 71. Nah, untuk listen localhost 9003 sama dengan listen ke PHP 72. Lalu dan seperti ini saya harus jelaskan, mungkin kalau newbie nggak tahu, jadi harus jelaskan dulu, harus mungkin bahasa Jawanya diloloh dulu, jadi kayak bayi yang baru lahir mungkin agak blon. Jadi untuk listen localhost 9004 ini PHP 56, PHP 70, PHP 71, PHP 72, PHP 73. Nah, ini listen localhost 9004 sama dengan sama dengan soketnya di set ke PHP 73. Nah, listen direktif ke localhost 9005 sama dengan listen ke soket PHP 74. Dan untuk yang terakhir listen localhost 9006 sama dengan listen ke soket PHP 80. Jadi harus sesuai. Kalau tidak sesuai itu nanti biasanya 502 bad gateway di situs web agen, biasanya akan muncul error seperti itu. Jadi kalau saya lebih condong ke koneksi TCP IP, di samping itu lebih scalable dan jarang bermasalah. Jadi seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan justru setelah kita menginstal PHP FPM, justru yang perlu diperhatikan di sini, di soketnya. Jadi masalah kebanyakan muncul di soket. Kalau mungkin akan baru konfigurasi Nginx, mungkin masalah yang sering terjadi di sini di 502 bad gateway, dan itu kebanyakan disebabkan oleh problem di PHP FPM. Jadi nanti yang perlu digaris bawahi ini di listen direktif. Kurang lebih seperti itu. Nanti saya list dulu. Jadi ini untuk dokumentasi seperti ini. Ini yang lainnya saya komen, jadi hanya dipakai yang seperti ini. Ini saya komen. Jadi yang variabel yang dikomen tidak akan dipakai. Jadi seperti itu. 73. Jadi variabel yang dikomen sorry 72 71 7056. Jadi akan harus menempatkan rule socket ini di masing-masing konfigurasi file www config PHP FPM, misal PHP 56 lalu PHP 70. Jadi tiap-tiap PHP akan harus menempatkan ini.
Jadi konfigurasi ini tidak berada dalam satu file, melainkan di setiap file di masing-masing versi PHP, seperti itu. Jadi seperti itu. Nah ini oke, sorry, saya balik seperti ini. Jadi hitungannya dari atas ke bawah, seperti itu. Jadi yang benar-benar, nah 906 kan direktifnya ke PHP 80, itu seperti ini. Nah seperti ini. Jadi akan cukup tempatkan listen direktif ke masing-masing file www.con, seperti itu. Oke, ini saya update. Kita lanjut ke instalasi karena sistem operasinya masih baru dan segar, jadi kita perlu memperbarui agar mendapatkan pembaruan dari vendor sistem operasi maupun dari official Debian team. Jadi seperti ini. Setelah itu kita perlu menambahkan PPA repository atau personal packet arsip untuk instalasi multi PHP FPM. Ini PPA khusus untuk Debian 9. Jadi kalau untuk Debian 10 belum pernah saya coba untuk Debian 10. Jadi ini masih untuk Debian 9. Kalau biasanya saya gunakan di Lamstack, jadi server berbasis CLI only, jadi tanpa control panel dan tanpa GUI, tanpa graphical user interface. Jadi seperti itu. Lalu kita update lagi untuk agar pembaruan PPA yang baru ditambahkan tercermin ke sistemnya, seperti itu. Setelah kita run sistem update, kita install multi PHP version. Jadi installnya seperti ini. Kalaupun agan ingin install salah satu juga tidak apa-apa, tapi untuk situs server produksi misal disarankan RAM 2 GB ke atas, jadi tidak terlalu berat. Kalau akan ingin install masing-masing juga tidak masalah. Seperti ini prosesnya. Oke, lalu lanjut ke PHP 70. Lalu PHP 71.
Oke, saya bikin titelnya dulu untuk video YouTube. Instalasi dan konfigurasi multi PHP FPM di Debian 9 state. Nah, setelah itu lanjut ke instalasi PHP 72. Oke, setelah itu lanjut PHP 73. Dan untuk instalasi mungkin hanya perlu waktu kurang dari 30 menit. Kalau akan sudah berpengalaman di misal di industri web hosting atau industri cloud server, jadi mungkin kalau masih baru mungkin akan agak kebingungan. Jadi seperti itu. Lanjut ke PHP 8. Oke, seperti ini. Sangat mudah untuk dipelajari step by step. Nah, untuk server block harus akan enable di tiap server block atau virtual host domain di masing-masing domain. Misal ingin menggunakan PHP 56 di domain A, jadi cukup uncomment variabel ini. Kalau ingin menggunakan PHP 74, uncomment variabel ini. Jadi di tiap-tiap virtual host cukup tempatkan variabel ini. Nah, lalu kita restart semua PHP FPM nya, service PHP 56 FPM restart, service PHP 70 FPM restart, service PHP 71 FPM restart,
Sorry, sepertinya ada masalah. Lalu kita verifikasi instalasi versi PHP nya. Oke, kita verifikasi PHP nya sudah terinstall semua dari versi 56 sampai versi 8 seperti ini. Kalau saya biasanya lebih condong ke versi baru yang lebih stabil dan rilisnya PHP 74 dan atau 80. Namun tergantung juga dengan aplikasi Webwagon. Kalau pakai software lama biasanya nggak kompatibel, biasanya justru kompatibel dengan versi lama seperti PHP 56 atau bahkan mungkin PHP 54 atau PHP 55. Jadi seperti itu. Kalau CMS terbaru seperti WordPress sudah support PHP 74 atau PHP 8. Kalau software berbayar yang dikembangkan developer tertentu mungkin belum kompatibel karena perlu memperbarui untuk agar mendapatkan kompatibilitas, biasanya perlu memperbarui beberapa variabel di aplikasi webnya, kurang lebih seperti itu. Jadi karena ada beberapa perbedaan antara versi PHP terbaru dengan terlama, mungkin di variabel tertentu, string tertentu, mungkin seperti itu. Oke, dari sini tutorialnya sudah selesai. Semoga paham dan sekian informasinya. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan lanjut ke instalasi Nginx di Debian 9. Oke, thank you.